Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zamrud Arman Channel. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang FVGA Cyclone 5D 10 standar. Dan kali ini saya akan melanjutkan tentang server segment yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan kali ini saya akan melanjutkan tentang membuat program untuk menghitung counter up dari 0 sampai F. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, F, dan kembali ke 0. Kemudian kita buka Quartus. Ini saya menggunakan Quartus Prime, jaringan 23.1 standar. Kita coba buka sampai muncul menunya ya. Nah, setelah muncul menu ini kita buat new project wizard. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita tentukan direktorinya, directory yang akan kita pakai untuk menyimpan datanya. Misal kita di dokumen FVGA, kita buat folder 7 segment tab counter. Ini kita kasih nama 7 segment count up. Ini kita klik next. Kita buat entry project. Kita pilih next. Nah, ini kita pilih code-nya. Code-nya adalah tipenya adalah tipe FVGA Cyclone 5 SOC ya. Nah, yang ini ya, yang SOC ini ya. Tipenya ada 5 CSX FC 6D6 F31C6. Kita klik next. Next dan finish. Kita tunggu sampai muncul layar kosong ya. Ini udah muncul layar kosong, kita klik ini, kita klik hierarki, kita klik file, dan ada muncul file. Nah, ini masih kosong, kita buat project, kita buat new file. Kita buat block diagram, Verilog block diagram skematiknya. Kita klik OK. Nah, ini udah muncul block diagramnya. Ini kemudian kita save ya. Ini kita save. Ini kita save dengan nama yang sama, server segment count up. Dan kita save. Nah, ini adalah blok diagram. Untuk membuat blok diagram server segment counter up nanti. Sebelumnya, kemudian kita klik lagi file new, kita buat Verilog HDL file ya. Ini untuk membuat program server segment dan counternya. Ini udah ada, ini adalah tampilan program yang akan kita buat. Sebelumnya saya sudah buat program untuk membuat modul server segmentnya ini. Ini kita copy aja ini. Nah, ini adalah modul server segment. Ini ada segment in, segment out. Nah, segment ini adalah input dari BCD ya, BCD 4 bit. Kemudian outputnya adalah 7 bit dari angka-angka yang akan kita buat nanti ya. Jadi outputnya 7 bit, inputnya 4 bit, outputnya 7 bit. Jadi ini inputnya adalah berupa register, nanti kita hubungkan dengan program counter. Kemudian outputnya adalah
register juga, dan nanti kita hubungkan dengan server segment outputnya. Ini adalah program yang akan menjadi modul ya nih. Ini kita save dengan nama mungkin kita kasih nama modul segment aja ya. Itu segment di save. Nah, setelah kita save, kita buat ini dulu, kita buat file lagi, file new Verilog lagi, Verilog file. Ini untuk membuat delay atau counter, membuat counter ya, delay counter ya, yang sebelumnya sudah saya buat. Caranya sama dengan kita membuat modul segmen. Ini kita kasih nama modulnya adalah modul delay counter. Inputnya adalah clock, kita kasih nama variable clock 50. Kemudian outputnya adalah clock out. Inputnya nanti kita hubungkan dengan sumber clock dari FPGA. Kemudian outputnya berupa register 32 bit. Outputnya berupa register 32 bit. Dan ini adalah post edge itu positive edge ya, jadi dia aktif high. Jadi setiap ada transisi dari 0 ke 1, dia counternya akan menghitung. Jadi count outnya nih, register ini akan mencacah dari 0 sampai 32 bit ya nanti. Dan ini kita save lagi. Kita kasih nama misal clock segment. Nah, setelah kita save, sudah selesai. Nah, ini masing-masing modul dalam program Verilog ini kita compile supaya menjadi block diagram. Ini kita compile, klik kanan, get symbol file for current file. Jadi kita buat simbol, kita tunggu sampai saatnya besar ini. Setelah selesai besar, kita compile lagi yang blocknya ya, yang satunya lagi. Compile symbol file. Nah, setelah selesai, kita kembali ke block diagram. Ini kita tampilkan. Ini gunanya adalah untuk membuat block diagram menghubungkan server segment dengan FPGA. Ini kita klik yang gambar ikon gerbang ini, kita klik simbol, klik project. Nah, yang server segment sama delay counter tadi udah ada di sini, ada muncul di sini. Ini kita tinggal masukkan aja. Ini server segment, kita klik, kita oke, kita taruh sini. Kemudian tambahkan lagi, masukkan lagi delay counternya. Bisa kita taruh di sini. Dan selesai itu delay counternya. Nah, ini clock delay counter ini kita harus menghubungkannya dengan clocknya internal di FPGA ya, yang besarnya 50 MHz. Ini kita hubungkan dengan sumber clock, kita cari PLL ya. Kita klik PLL. Nah, ini PLL-nya kita cari di sini, mungkin hanya PLL Intel FPGA ini ya. Kita klik PLL Intel FPGA, kita tambahkan, kita kasih nama misal PLL 50 MHz gitu ya. Kita oke. Kita tunggu sampai muncul di sini ya, sampai selesai loadingnya. Ini akan muncul di bagian kiri ini. Nah, ini harus disetting ya, ini default settingnya adalah dia blok diagramnya seperti ini ya, blok diagram dari PLL nya ini. Jadi ada referensi clock, ada reset, ada output clock 0, ada lock. Dan yang nggak perlu kita nggak harus dipakai sih. Misalnya ini kita nggak perlu nih enable-nya, kita uncentang aja. Kalau perlu kita centang. Ini saya nggak pakai, jadi saya buang aja.
Kemudian nah ini standarnya adalah referensinya 100 MHz ini. Ini kita buat 50 aja nih. 50 MHz ya, itu standar dari FPGA-nya. 50 MHz. Dan ini kita bisa mengatur sebenarnya jumlah clock-nya. Kalau ingin 2 clock, 3 clock, 4 clock. Kan kita butuhnya hanya 1 clock, jadi kita pakai 1 clock aja. Dan outputnya saya buat 5 MHz aja. Di outputnya 5 MHz ya ini ya. Oke, ini udah selesai. Ini sebenarnya ada setting-settingan yang lain. Ini kita biarin aja, ini kita default aja biar saya seperti ini default. Dan nanti ada gambarnya nanti seperti ini ya simbolnya. Ada referensi clock, ada reset, dan ada output. Ini kita selesai, kita finish, kita klik finish ini ya. Jadi outputnya nanti 5 MHz, inputnya 50 MHz. Kita klik finish sampai selesai. Dia membuat file Verilog ya di sini di sebelah kiri nanti. Tunggu sebentar sampai dia selesai compile, sampai dia selesai generate sistem ya. Ya udah selesai generate sistemnya, kita klik exit dan kita klik yes. Nah, udah muncul di sini ya. Udah muncul di sini. Ini APL yang kita buat tadi udah muncul di sini. Kita tinggal masukin blok diagramnya ke dalam blok diagramnya ya, blok simbol ini. Kita cari simbol tuh, kita klik ini, kita masukkan ini di PLL yang kita buat tadi. Nah, ini kita hubungkan, ini clock outputnya adalah 1 nih ya. Ini udah 1 pin, jadi ini kita buat wiringnya ya. Ini kita buat wiring. Dan ini referensinya kita nanti hubungkan dengan sumber clock dan juga reset. Nah, sedangkan ini outputnya adalah bus ya, berupa bus 32 bit. Jadi kita harus menghubungkannya dengan bus juga ini. Jadi kita buat orthogonal bus. Dan ini busnya kita kasih nama misal clock, misal clock 5 MHz gitu. Kalau 5 MHz, jadi dari ini berupa bus ya, berarti kita harus menggunakan bus juga 31 sampai 0 ya, ini berarti 32 bit. Kita klik OK. Nah, ini udah selesai untuk ininya, untuk membuat clocknya. Dan sekarang kita hubungkan ini referensi clock ini dengan sumber clock. Dan reset ini kita hubungkan nanti dengan pin switch ya, untuk men-stop clock ini supaya dia nggak jalan. Dan ini sebagai start stop. Ini kita kasih input ya, semuanya dikasih input ini. Input ada di simbol ini ya, di simbol ini ya. Input ini kita kasih input. Ini juga kita kasih input. Ini kita kasih nama misal clock in, misal clock in ya. Yang ini kita kasih nama stop. Ya, kita kasih nama stop. Dan clock in kita hubungkan dengan clocknya FPGA. Kita cari clocknya FPGA, nilainya berapa. Dan ini harus sesuai ya, ini nanti harus sama dengan namanya, harus sama dengan pin dari FPGA-nya.
Dan ini kita hubungkan dulu yang ini ya, yang LED ini. Nah ini adalah berupa bus kita hubungkan dengan 7 segment input. Nah 7 segment input ini inputnya adalah bus berupa 4 bit ya, 0 sampai 3. Sedangkan ini clocknya ini, clock outputnya ini 0 sampai 32 bit. Jadi kita hubungkan, kita bisa memilihnya nih, kita buat bus misal ke bus gini ya. Nah ini kita klik kanan properties, ini kita kasih nama sama dengan ini ya, clock harus sama ya, namanya clock 5 MHz 5 MHz dalam kurung kurawal. Nah ini kita cari clock yang kira-kira nilainya agak rendah ya, clocknya. Kalau dit 0 itu sangat cepat ya, itu sekitar 5 MHz, dan 5 MHz sampai 5 MHz itu sekitar berapa mikrosecond, itu kecil sekali ya. Nah kita buat clocknya yang agak tinggi ya, yang nilainya agak tinggi, kira-kira di mungkin 27 kali ya, 27 sampai, kalau 4 bit berarti sampai 24 ya, 24, 25, 26, 27. Ini clocknya ini cukup lambat ya, yang 24, yang clock bit ke 24 sampai 27 ini. Jadi kita pilih yang ini ya. Hari ini yang kemudian yang ini bus, yang outputnya ini kita buat bus ke segmen. Kita klik output, karena dia berupa output jadi kita kasih output. Nah ini kita kasih nama outputnya 7 segmen. Jadi 7 segmen itu ada 6 ya, ada 6 digit. Kita kemarin saya menggunakan digit 0, sekarang saya menggunakan digit 1 ya. Jadi segmen 1 dalam kurung kurawal. Ini ada 6, ada 7 ya, berarti ini juga harus kita kasih bit ya, plus ya. Nah 6 sampai 0, jadi ada 7 bit. Nah ini sudah selesai ya nih. Ini sudah selesai untuk membuat blok diagramnya. Nah, sekarang kita buat yang lain. Kita menghubungkan blok ini dengan pin FPGA. Nah sebelum kita menghubungkan blok diagram dengan pin FPGA, kita cek dulu program blok diagram ini apakah ada yang salah atau udah benar. Kita klik compile ya, compile yang ini ya, start analysis and elaboration ini ya, klik ini untuk mengecek desain blok diagram yang kita buat tadi, apakah ada yang error. Kita tunggu sampai 100% yang di pojok kanan bawah ini. Kita tunggu sampai kira-kira ya 1 menitan ini ya, untuk proses validasi ini. Nah ini udah ada tanda hijau, berarti nggak ada yang error ya, nih semuanya sukses, nggak ada yang error. Dan kita bisa lanjut untuk menghubungkan blok diagram ini dengan pin FPGA. Kalau kita pilih klik assign ya, klik assignment pin planner ya, kita pilih pin planner. Nah ini ada input ya, ini ada input, clock in, ada timer segmen 6 sampai 0, ada start dan stop. Nah ini clocknya, clock inputnya kita hubungkan dengan clock dari FPGA ini ya. Ini bagaimana cara menghubungkannya, kita harus mencari datasheetnya. Datasheetnya ada di DE10 standar ini ya, DE10 standar kita bisa mendownloadnya di internet ya. Kita cek clocknya, mungkin di atas kayak ini ada clock ya, clock security-nya. Nah ini ya, ada beberapa clock di FPGA. Ada clock 0, clock 1, clock 3, clock 5, clock 2, clock 4, clock 6, clock 7 ya. Ini masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Dan kita hubungkan, kita nanti menghubungkan dengan clock 0 nih ya, clock 0 nih ya. Clock 0 50 MHz ini ya. Jadi namanya apa nih, nama clock 50 ini? Kita cek di sini ini clocknya. Nah ini 50 MHz, outputnya adalah 3,3 volt. Ada clock 2, clock 3, clock 4, HPS clock 1 terus clock 2. Dan kita pakai yang ini ya, nih. Nah, ini ya. Ini kita copy, kita masukkan ke pin planner tadi. Kita paste di sini. Nah ini. Atau kalau nggak mau copy, ini bisa dicari di sini nih. Nah ini ada banyak.
cuman kita nggak tahu namanya kan, nggak tahu, kalau nggak tahu namanya kan juga bingung juga. Makanya lebih enak kita dari datasheetnya ini kita copy dan kita masukkan ke sini. Nah sekarang yang start step dulu. Start step kita menghubungkannya dengan pin push button ya, push button dari FVK ini. Kita cari push button ini ya, push button. Dan kita cari push button, dia push button itu aktifnya aktif high ya ini. Kalau ditekan dia low. Jadi aktifnya adalah aktif high. Dan kita mana push button? Oh ini ya push button ya. Ini push button namanya ada K0 ya, K0, K1, K2, K3. Jadi dia ada 4 push button. Nah, ini lagi ya, kita K0 ya, kita buat K0, pin namanya adalah pin AC4. Terus ini lepas dari sini ya udah. Nah sekarang kita masukkan dari segmen-segmennya. Kita menghubungkan segmen 0 sampai segmen 7 ya, dari digit ke 1. Digit ke 1 kita hubungkan, kita cari lagi ini segmen. Ini 7 segmen ini ya. Nah ini ada 6 digit ya, ada digit 0, digit 1 sampai digit ke 5, ada 6 digit. Nah kita mau menggunakannya digit ke 1. Kalau minggu kemarin kita menggunakan digit 0, sekarang kita akan menggunakan digit 0. Jadi X0 kita hubungkan ini dengan digit 0 yang ke 0 ya, yang ke 0. Kemudian kita copy lagi ini yang digit 1 lagi, yang X1. Begitu seterusnya, kita copy lagi yang Hexa 2. Kemudian Hexa 3 kita copy lagi. Kemudian kita copy lagi yang Hexa 4. Kemudian Hexa 5. Dan Hexa ke-6. Jadi ada 7 LED ya, 7 LED sudah terhubung ya ini ya. Nah ini 7 LED sudah terhubung. Kita tutup, kita kembali ke blok diagram. Nah ini sudah terhubung ya, ini terhubung ke pin clock ya, ini terhubung ke pin switch push button. Nah yang ini terhubung ke 7 segmen. Ini udah terhubung semua. Kemudian kita save, kita cek ya, ini kita cek programnya nih apakah udah benar. Kita cek ini ya, start compilation ini. Kita tunggu sampai dia semuanya hijau. Ini agak memerlukan waktu ya, mungkin lebih dari 1 menit ini ya. Ya tergantung dari kecepatan komputer sama program yang kita buat ya ini. Kalau ya program kita yang kita buat ini banyak, nanti dia juga membutuhkan waktu yang banyak juga. Jadi tunggu beberapa saat, ini masih 22%. Masih 39%. Nah udah 100%, nggak ada yang error ya ini ya. Hijau semua, udah nggak ada yang error. Berarti ini desain yang kita buat ini udah benar ya. Nah kemudian selanjutnya kita upload program yang kita buat ini, kita upload ke AVGA ya, AVGA Cyclone 5 ya. Kita klik tools, kita klik programmer ya.
Nah, ini prosesornya kita pilih yang tipenya harus sama ya. Nih tipenya adalah 5CSX FC6D6 ya. Kita klik ini. Dan kita pilih change file ya, nih change file. Output tadi di dokumen, di video, di segmen. Output file. Ini ya, kita pilih yang ini ya. Nah, ini kita klik centang, kita start program. Nah, ini setelah di download ke FVGA, jadi munculnya pertama kan 0 ya. Nah, ini kita kan tadi menggunakan switch ya untuk mengaktifkan counter tadi, clock tadi. Dan ini clock switchnya tadi defaultnya adalah 1, dan dasarnya juga reset dari clock adalah 1. Jadi kalau tidak ditekan atau kondisi defaultnya ini tidak ditekan, dia terreset ya ini counternya. Maka untuk menjalankannya ini adalah kita harus menekan switch push button 0 ini, tekan terus ya supaya dia jalan. Nah, ini jalan 1, 2, 3. Ini clocknya tadi kan clock dari bit ke 24 sampai 27 ini cukup lambat ya. Mungkin nanti kita coba kita geser ya clocknya, bitnya mungkin ke 23 atau 22 biar agak cepat. Nah, default PLN ini adalah resepnya adalah aktif high ya, aktif 1 ya. Dan switch segmen switch push button tadi, switch push button tadi juga aktifnya adalah kalau trend dia 1. Maka kalau switchnya tidak ditekan, dia akan counternya akan ke reset ya. Jadi counter ini akan ke reset, dia tidak akan jalan. Karena itu supaya kita bisa waktu kita download programnya langsung jalan, kita harus mengingatnya juga, membuatnya supaya dia bisa jalan. Jadi ini kita harus menambahkannya gerbang not ya ini. Kita klik ini, kita tambah gerbang not ya ini, supaya dia aktif 0 ya, supaya dia jalan yang ini ya counternya. Jadi kita klik primitive, kita cari logic, kita cari gerbang not. Not kita tambahkan di sini ya. Ini kita geser dulu sedikit. Nah, ini kita tambah di sini, kita kasih wiring. Nah, nanti kalau kita upload program, dia akan otomatis jalan ini clock nih, akan mengcounter. Dan kalau ditekan, switchnya ditekan, kalau switchnya ditekan, counternya akan terreset atau berhenti. Dan tadi waktu eksperimen kita tadi clocknya clock lambat ya, sekitar setengah detik atau sekitar 1 detik. Nah, ini kita coba kita ganti, kita cepetin ya clocknya nih. Kita cepetin mungkin dari 26 sampai 23, berarti separuhnya ya, lebih cepat separuhnya nanti. Nah, ini udah, ini kita compile lagi ya, kita compile, start compilation, kita tunggu sampai 100%. Oh, ada yang error. Oh, ini salah, ini harusnya 2 kalau 26 berarti 23 ini ya, 23, 24, 25, 26. Nah, ini salah ini. Ini kita kompilasi lagi, kita cek apakah ada yang error. Kita tunggu sampai 100%. Dan ini tergantung kecepatan dari prosesor, tergantung desain yang kita buat rumit atau tidak. Ini waktunya tergantung dari sistem yang kita punya ya. Ini kita tunggu sampai 100%, sampai semuanya ini berwarna hijau ya.
Nah, ini udah 100%, udah selesai, nggak ada yang red. Kemudian kita upload lagi filenya. Ini kita change file ya, kita ubah change file. Kita start ya. Nah, setelah kita upload, jadi kalau dikasih note tadi dia otomatis jalan ya setelah kita upload. Dan kalau ini kita tekan sweep push buttonnya, dia akan berhenti. Kerasa dia clocknya. Nah, kalau kita lepas lagi dia jalan lagi nih. Dia akan menghitung sampai F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F. Ini sampai F ya. Kemudian kembali lagi ke 0. Demikian video tutorial tentang FVGA, tentang counter segmen 7 segmen menggunakan FVGA D10 standar. Nantikan video selanjutnya tentang dunia elektronik, embedded system, dan yang lainnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda yang membutuhkan tutorial ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.